favorit gue juga nggak ada yang turun loh di situ. Karena tempat favorit lu Gus. Iya, Jadi buat lu aja. Iya dong. Tapi ini dia Pila udah langsung ditempati oleh tim nomor 2, berarti timnya Coach Jungs. Mereka langsung turun di sana menyebar ke beberapa compound dan bagus banget gue lihat karena ada main compound di atas, scrapping di bawah, mereka akan fat banget sih Gus secara looting di bagian awal. Dan kita juga tahu di sekitaran villa ada beberapa mungkin compound lain jikalau mereka kurang dan beberapa kali ada spawn vehicle juga. Let's see lah bagaimana perjalanan tim sentral yaitu Jungs kali ini, sementara tim-tim lainnya gue lihat udah mulai ke arah tempat-tempat yang mereka inginkan. Dan Port nih kayaknya akan ada peperangan karena ada 3 tim kayaknya ya di sana ya. Kemudian juga di arah Hot Spring ada 2 tuh, timnya Kalalajo sama tim Pro Player. Tapi udah ada yang take down 2 player bro sama tim Oleng kayaknya, Captain Atik. Wow, Wah, itu udah ada 2 player ya yang pulang ke lobby dan ini bukan merupakan kabar baiklah bagi tim tersebut. Gue baru lihat ada tas yang begitu loh tadi. Tapi apa udah kita pindah dulu deh. Tadi tasnya sebentar doang kelihatan. Ini dia liquid ya yang udah mendapatkan banyak weapon dan ini fight udah mulai dimulai. Oke, dan nampaknya dari seorang Cewaus yang masih aktif bermain untuk Bonafide coba sedikit demi sedikit memberikan penetrasi juga sambil looting karena kita tahu dia utility-nya nggak ada apa-apa, cuma hanya mengandalkan satu spread yang dilakukan ke arah Truth the Smoke. 2 player bahkan didapatkan 3 langsung di-secure begitu saja. Berarti menyisakan 1 player aktif untuk tim 12. Ini dobrakan yang benar-benar langsung maju aja Ceylon bagi anak STM. Wow, anak STM ya yang menjadi sebuah push yang benar-benar ya udah gas aja lah gitu ya. Dan tim Muhabeno yang menjadi korban kali ini, benar kata Agus, last man standing kali ini sedang dicari oleh Cewaus yang udah mempunyai Uzi dan juga DBS. Pengejaran dilakukan dan sepertinya last man standingnya berenang dan ini bukan merupakan kabar yang sangat baik mengingat ini masih early game dan menurut gua weapon maupun loot dia belum terlalu maksimal dan Cewaus sepertinya akan lebih berfokus kepada kompon-kompon di sekitarnya dan tidak terlalu mencari karena mereka juga sebenarnya masih butuh lootingan juga Gus. Yes, betul sekali. Karena ya lo cari 1 di awal-awal kayak buang waktu banget, masih menit ketiga. Jadi lebih bermain placement aja karena memang lo fight di early itu ya karena ada yang menabrak aja. Kalau nggak ada yang menabrak juga ya udah looting, lo cari vehicle seperti yang lo bilang juga Jan. Vehicle di sini kayak lo kayak gacha. Gacha kadang ada kadang enggak ada tim nomor 13. Iya betul banget, ini pengejaran akan coba dilakukan lagi ya. Pengejaran yang cukup on point tentunya karena komponnya udah diketahui letak pasti dari lawan tersebut. Mulai maju ke arah bagian depan mencari kali ini menggunakan Thompson. 1 orang udah low HP lagi. Ini tim nomor 13 adalah tim dari Antruth di mana 2 ter-take down, the last man standing. Pengejaran udah mulai dilakukan masuk ke arah bagian dalam namun Grizzly masih di bagian luar dan rata push yang sangat on point. Tim Antruth kembali lagi pulang ke lobby oleh tim Natik ternyata. Yes, tim Oleng nampaknya lebih mempunyai eksperimen dan experience yang dari Dubai. Namanya itu PMSC, PUBG Mobile Star Challenge. Itu lama banget dan masih ke bawah nampaknya vibe dari Dubai, aura-aura dari Dubai dan 6 elimination point bahkan sudah dikoleksi dan Natik nampaknya juga udah lama nggak berlibur ke Bali. Baru 1 tim yang pulang ke lobby nih Gus. Yes, nampaknya dari Sata bakalan coba memberikan dampak juga 1 frag granatnya 2 bahkan bakalan dilemparkan tapi masih di cooking dengan matang ke arah Nichil dan mereka memang nampaknya sengaja udah berjanjian untuk saling mengetahui mengkoreksi gameplay apa yang salah dari mereka. Nampaknya Gladi Gaps masih cukup berada di sisi belakang dengan Famigannya dan Nichil bisa di take down oleh Booms dari arah sisi atas dan yang ini nggak terbaca sih pergerakannya dilakukan oleh Booms dan saling ada trading knockdown pun terjadi. Satar bisa diculik juga. Ya, betul sekali dan ini dia Bang Pen sudah mulai mendengar informasi dari teman-temannya kalau ini bukan situasi yang baik, 3-on-3 situation dan bahkan nade-nya dari Booms lagi dan lagi knockdown karena Nichil. Ada sebuah quick grenade yang cukup matang, 2-1 lempar tektok ke arah bagian depan meletup di bagian bawah namun tidak memberikan sebuah knockdown. Damage pun tidak karena memang ada dalam compound. Nade berikutnya Booms akankah lempar ke dalam compound atau lawan yang ada di bagian bawahnya ternyata masuk ke arah sekitaran vehicle tapi ternyata matang terlebih dahulu di bagian udaranya tentunya, jadi tidak memberikan damage ke siapapun dalam compound tersebut. Ini mengerikan dari Booms juga, mereka bersabar banget nggak terlalu memburu-buru tapi bakalan ada jump shoot yang dilakukan tapi Booms mana kameranya? Gue mau lihat bisa di take down ternyata seorang Moza dan Booms masih cukup aman, masih nggak TPP.
Gaming aja di balik-balik broken. Wow, tapi front shot yang gagal dilakukan 3 player bahkan. Dan Daybot nampaknya bakal menjadi laut terakhir dari seorang Boom jika dia nge-clutch untuk pemain sekaligus. Dan setitik darah lagi selesai. Nampaknya tim dari Bang Benny Moza sudah di take down oleh tim Bang Pen yang nggak tahu gue Bang Pen ngapain tadi. Booms clutch 1v4 Gus, 1v4 Bang Pen di akhir tentu ada porsinya. Ada kontribusinya itu. Jadi body block. Jadi body block. Gak apa-apa Bang Pen, itu suatu perjuangan. Betul. Itu suatu support yang bagus. Tapi Booms sih kembali lagi nunjukin ya. Kita sering lihat Booms menjadi MVP dari Genesis Dogma Gates. Ternyata kali ini mikro atau bahkan personal individual skillnya tadi on point banget Gus. Dia dari atas angle nggak kedeteksi, kemudian juga baru lo mau bilang dia kayak pelan-pelan dulu, tapi ternyata langsung jump shot dan itu ngagetin banget. Betul. Di akhir 1 lawan 3 dapat angle bagus juga dan akhirnya dengan body block Bang Pen tentunya. Mungkin karena ada informasi yang didapat, jadi Bom sudah tahu oh ini posisinya. Betul. Satu ada di bawah, satu di depan lagi, satu di sebelah kanan. Jadi dia pede untuk menyisiri satu demi satu pemain-pemain dari Bang Benny Moza. Gue nggak mau ngebeo kali ini. Betul, betul juga. Betul juga itu ya. BO tuh seperti saya tadi. Karena saya lagi baca komen. Nggak ngebeo, udah setuju banget. Tapi sebenarnya BO itu nggak apa-apa Gus. Kenapa? Asal abis itu ada elaborasinya. Oke. Gue setuju banget Gus sama lu. Setuju Karena kalau banget. kita lihat di sisi yang lain. Oke. Itu nge-cash yang nggak BO. Oke. Yang BO kayak gimana Gus coba? Setuju banget. Abis itu ya udah ngeliatin Jang bakalan nembak lagi ke arah depan. Dan ya dari Junks nggak terlalu memaksakan karena dia melihat rekan-rekan tim yang di belakang. Berarti ini tugasnya Junks seperti Zuxi, nge-scouting aja memisahkan dirinya dari rekan tim yang lain. Tapi timnya Mimin tanpa helmet, Mimin Maji langsung tadi memberikan sedikit inisiasi tembakan ke arah timnya Badru yang masih lolos dari genggaman Mimin. Betul, dan ini yang kita katakan tadi ketika udah di Vikendi ada compound by compound, mereka akan set up terlebih dahulu bahkan dapat Dacia. Ini dulu sering banget dibahas oleh para caster tatkala di Vikendi. Seorang Jod sudah menolak pergerakan dari timnya Ujang, yang dimana tadi Ujang nge-scout ke arah tim ini, malah dia dibalikkan untuk sedikit mengikis utility dari pemain-pemainnya si Ujang. Dari Coach Junks ya. Ujang kayaknya agak eksklusif Gus. Beberapa orang mungkin yang termasuk Anda nih. Tapi kalau saya tetap much respect lah tentunya. Coach Junks. Tapi jadi, ini gameplay Mimin nih Gus. Dari game pertama. Punya compound hold. Itu ciri khas Vikendi. Kita nggak bisa ngomong itu udah. Tapi game pertama Mimin juga gini mainnya. Iya. Oke. Tapi ya tadi seperti Coach Entrof juga bilang ya, masih banyaknya kompon tentu membuka sedikit dari kepala Liquid. Bisa didapatkan tapi masih belum bisa di take down. Hanya misalkan 25 HP kurang. Tapi dari Maji, bener gak sih 25? Enggak dong, 10 lah paling itu. 10 ya? Karena kan dia helm 3, nggak langsung knock. Udah lama gak melakukan percobaan lagi ke M24 karena biasanya karkir-kurnya cuma dari Maji. Sedikit berubah angle ke arah tim dari Onyx Shanghai. Onyx Shanghai kita sebutnya ya. Onyx Shanghai lah. Oke. Gue merindukan sih sumpah demi apapun. Karena Indopride awal-awal itu PMCO kayak benar-benar kerasa banget. Yang masih dikesterin Flow dan Pasta. Dan tentunya ada Pulung sempat join. Oh iya, Pulung ya. Ya sempat. Nggak apa-apa. Pulung itu memberikan nuansa baru gitu loh. Betul, itu justru nyatuin lagi. Iya, semuanya lupa gitu kan akan apa ya, hal-hal bodoh seperti saling menghujat gitu. Dan akhirnya fokusnya ke Pulung. Nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Itu salah satu perjuangan lo untuk Indopride tim-tim Indonesia. Nah itu dia. Dan kita masih melihat pergerakan kali ini dari tim Junks yang ketika udah zona kedua udah ada kompon yang dimiliki, bahkan beberapa menggunakan natural obstacle. Ya udah hold, ini dia Vikendi yang kenapa para caster bilang juga agak cukup boring ya kala itu, tapi dipatahkan sama timnya Junks karena langsung maju ke bagian depan dan Junks melakukan backup dari bagian belakang. Satu bocil ini emang cukup berani dari seorang Liquid dan sedikit menahan pergerakannya karena ingin menelik dulu pergerakan-pergerakan yang lebih intens ataupun suara step-step yang pasti. Karena Liquid itu permainan Fred Granatnya cukup apik dan ciamik. Dia sabar dulu, tahu letak detailnya di mana, baru Fred Granat itu dimasak dengan matang dan bahkan bisa memberikan knockdown gitu. Tapi malah dia yang sekarang di refrag Jan dari arah tim nomor 3. Iya betul banget ya, dari tim Onyx Shanghai tentunya. Namun ini yang menjadi menarik. Tadi kita lupa membahas juga ketika kita berbicara Vikendi, tentu tidak lepas dari senjata uniknya itu G36C, di mana kali ini banyak sekali menjadi pilihan para player. Namun Junks yang melakukan backup dari bagian belakang justru ter-take down terlebih dahulu. Tim nomor 3
sorry bukan dari Onyx Shanghai, ternyata dari tim Natik ya, Kapten Oleng. Ada Nit lemparkan ke arah bagian dalam. Fajar, ada low HP di sana namun tidak terkena. Nit yang diberikan, Jungs belum bisa untuk melakukan revive juga, namun ada upaya yang dilakukan dan itu dia Misery melakukan revive. Sebentar lagi berarti menjadi 4 on 4 situation lagi di zona yang ketiga. Yes, nampaknya satu mobil Crispy pun juga sudah diamankan dengan satu dasi yang dimana dimasukkan dan diparkir di dalam compound. Cuma dari Kings masih cukup tryhard, agak sedikit bingung angle mana yang dia harus fokuskan karena Liquid benar-benar tidak ada nafas memberikan distract terhadap tim nomor 3. Satu molotov nampaknya diberikan juga untuk mencicil, bahkan bisa di take down panas seperti lagunya Arman Maulana. Cuma dari seorang Grizzly tadi masih ingin membalas setidaknya. Mystery sudah terdapat informasinya bersembunyi di balik batuan. Betul, tapi kali ini berbahaya sekali karena dengan adanya knockdown yang diberikan Liquid tadi membuat bahkan confirm elimination terjadi. Ada 3 on 3 situation, tapi Liquid masih bisa untuk di-revive. Dan sebentar lagi 4 on 3. Dan sudah mulai mendekat dari Misery bagian belakang. Natik masih melakukan penjagaan dengan M4-nya kali ini akan melakukan pick lagi. Masih ada Lin sedikit saja dan wilayah dari Kapten Oleng dan kawan-kawan sekarang udah mulai terdesak karena pushnya udah makin depan, semua udah mulai dibangun juga dan kuantitas sudah kalah nih Gus. Ini totally serius sih mainnya sih kalau udah kayak gini. Kita udah ngomong bukan bercanda lagi karena semuanya setup pelan-pelan, nggak ada yang nerobos asal-asalan, nggak ada yang pakai senjata asal-asalan, bahkan satu ada yang di take down. Kalau kita lihat dari pemain-pemain GD-nya Bang Pen dengan satu frag granat bahkan, dan gue nggak tahu ini tim nomor 2 setup seperti ini mereka benar-benar ingin komit nggak ya ke timnya nanti, atau mereka ke distract dengan suara-suara dari arah sisi belakang. Kalau hemat gue pribadi sih harusnya cukup komit ya, mengingat ini juga masih masuk dalam zona dan kalau kita lihat dengan menangnya kuantitas mereka harusnya mereka tinggal mencari satu knockdown lagi baru push besar sih menurut gua akan dilakukan. Liquid, ini dia Nate yang sering tadi dibahas oleh Agus, agak tinggi dilempar ke arah bagian depan, masuk bahkan di dalam komponen, tapi di tempat lain Misery juga ter-take down dan hampir menjadi elimination, tapi Grizzly justru dia turun ke arah bagian bawah, tembakan ke arah bagian depan and dilakukan 3 on 3 situation. Kembali lagi terjadi Agus. Yes, nampaknya dari seorang Grizzly sudah semakin dekat lagi ke arah Liquid yang sudah berhasil dibangkitkan kembali, tapi dari Liquid harus lebih berhati-hati lagi dan yes cukup mata nampaknya panas tanpa adanya bala bantuan dari arah sisi belakang yang lebih intens, tapi kemudian berpindah CCTV lain kita dari arah tim Alter Ego dan mana kembali lagi ke arah Drian lagi, ke arah tim nomor 2 yang sudah berhasil di take down dan menyisakan Junks last man standing yang terpantau oleh CCTV kita. Sempat dibahas oleh Agus tadi di bagian high ground ada pergerakan dari tim Bang Pen dan akhirnya benar datang Liquid di take down dan ini dia yang sering gua bahas juga ketika melakukan analytical mobile PPL. Nonton jangan lupa ya karena ada kontennya. Tentunya. Ini ketika mau masuk ke arah dalam zona dan tahu ada musuh di depan yang melakukan gate mau nggak mau harus fight karena rotasi juga udah tidak bisa dilakukan dan itu yang dilakukan oleh tim Bang Pen. 2 mobil dikirimkan untuk menuju tim Junks dan lihat disiplin utility dulu nih Gus baru fight. Yes, nampaknya ada sedikit spekulasi yang cukup salah dari Satar, tapi nggak apa-apa, yang namanya peruntungan tidak selalu beruntung, ada aja bad luck yang terjadi. Tapi Satar belum berhasil menemukan spot dari Junks di mana satu kompon tersebut emang ada space yang cukup enak dan lebar dan Satar sedikit mundur dan lebih memasuki jantung pertahanan dari tim nomor 3. Timnya Natik masih bersabar, nggak terlalu terburu-buru tapi bakalan didobrak pintunya karena PUBG Mobile ada pintunya. Kemudian juga bagaimana dari seorang Satar pelan-pelan namun pasti menunggu coveran dari rekan-rekan yang belakang. Permainan cooking lagi dan lagi untuk memberikan splash damage untuk menyicil darah, tapi sedikit diurungkan niatnya karena dia lebih mengamankan sisi di balik broken wall di mana Natik sudah terdeteksi dan belum terlalu berhasil karena Natik pun sedikit menarik mundur dirinya karena mendengar 2 step dari teman-temannya Satar. Betul sekali, namun dari tim Bang Pen kali ini udah mulai agresif lagi lebih dalam. Mereka masuk untuk mencari musuh-musuhnya. Smoke dilemparkan terlebih dahulu untuk menutup vision agar tidak ada crossfire bisa dilakukan dan itu dia satu player dari tim Natik udah terdeteksi di bagian atas. Akankah ada Nate yang dilemparkan namun boom, ternyata dari 9 elimination 8 datang dari dirinya pribadi. Menggunakan Thompson kali ini masih mencari-cari dengan extended mag tentunya udah intact atau udah terpasang. 8 elimination masih dicari juga dan itu dia akhirnya terdeteksi satu player berikut dari tim Natik yang sekarang berarti yang misalkan 4 melawan 2 membuat tim Natik sangat kesulitan. 10 total elimination tapi Boom sendiri sudah mengoleksi 8. Benar-benar kuat, benar-benar dia memperlihat itu pantulannya kayak sengaja deh. Dia
ngambil sisi dari broken wall buat dipantulin ke sebelah kiri dan bakalan menaiki lagi dan Natik pun sudah terspotlight dengan cukup jelas kepala yang dimana bisa di take down oleh Booms. Bakal mencoba mencari satu pemain lagi yang sudah di take dan Tommy Gunn berganti untuk bermain close combat. Apakah dari Booms bisa mendapatkan satu pemain yang tersisa sudah terspotlight dan dengan jelas bahkan 10 elimination di koleksi sendiri untuk Booms. Gila. Wow, Booms sangat overpower ya, bahkan udah sangat ada over juga memasukkan di sana karena 10 elimination. Bahkan masih ada 33 termasuk mereka berarti masih ada 29 lawan yang masih live di game kali ini. Ini berbahaya banget sih dari Booms, benar-benar menunjukkan performa yang luar biasa setelah clutch tadi. Sekarang bahkan berhasil untuk meratakan satu full team dari tim Natik. Yes, bagaimana dari Booms benar-benar pede, benar-benar bermain seperti klasik aja. Semuanya didobrak, semuanya digeprek sama dia. Tapi perhitungan yang lainnya untuk Alter Ego, Badru sudah tertunduk lemas tapi Hazelnuts sedikit memberikan push karena dua pemain dari TBL yang dimana ada trap yang dilakukan dan berhasil bahkan. Tunggu, gue gak tahu itu bom yang siapa yang melakukan? Itu dari Badru, mid-nya connect ke arah player-player dari TBL. Dan lihat Nick menjadi last man standing, dikejar saja dan rata. Badru, mid-nya benar-benar on point tadi. Oh my god, Badru benar-benar penyelamat untuk Hazelnut yang tadi mendobrak jantung pertahanan dari TBL. Tapi Kenzie harus lebih berhati-hati lagi. Sikunya terlihat jelas oleh pemain-pemain dari Mimin dari Singapura. Dan masih ada waktu sih untuk di-revive karena mereka jauh dari jangkauan-jangkauan pemain yang lain. Badru tapi cuma satu elimination. Tunggu. Gue agak sedikit mind blowing. Karena elimination feed-nya tadi Badru kan? Kayaknya itu delay dah. Delay mungkin sebelumnya ya. Karena gue ngeliat Badru itu lagi ter-take down. Iya, dan Hazelnut kayak kena mid-nya TBL justru ya. Iya. Oke. Di-trapin gitu. Dan at the end mereka menang dari tim TBL. Yes, dan TBL belum keluar performa PMCO Shanghai-nya. Tapi dari tim 11, timnya Montana sudah mendeteksi pemain-pemain dari LFC. Lalajo Football Club. Lalajo Football Club, oke. Mending fans club sih kayaknya. Kali aja gue ingetnya Force Call. Kali aja Football Club nanti ya, cita-cita dari Balalaju gitu. Bisa jadi juga sih, iya betul juga. Kita aminkan saja ya guys. Aminkan saja, tapi kali ini zona ke-6 teman-teman semua akan mulai mendekat. Nero Hexas yang bermain agresif di game pertama dengan elimination terbanyak kali ini. Memberikan pressure ke lawan-lawan dan lihat dari tim Bang Pen lagi dan lagi memberikan banyak sekali knockdown. Namun Satar terdeteksi di end begitu saja. 14 sudah dibukukan oleh tim Bang Pen. Yes, 3/4 serius nampaknya sudah keluar dari masing-masing tim. Kemudian juga bagaimana dari Hexas ingin mendapatkan 4 pemain sekaligus. 1, 2, 3 Fred Granat akankah meledak tepat di depan Bari. Muncul pemain dari Bang Pen. Belum, masih terlalu jauh dari harapan juga untuk men-take down 1 demi 1. Tapi dari Montana KW sudah mendeteksi Lalajo yang berjalan di arah sisi high ground dan bakal melanjutkan lagi untuk mendeteksi pemain-pemain yang lain dari Lalajo. Yap, dan itu akan berbahaya sekali karena Lalajo kalau kita lihat belum masuk dalam zona. Montana masih mengamati dengan kali 4 G36C-nya lagi dan lagi gue katakan ini special weapon only at Vikendi sedang digunakan oleh Montana. Dan kalau gue lihat dari customnya Montana ini ingat ke Ryzen gak sih bajunya? Iya, agak-agak sedikit mirip. Apalagi G36C juga jadi favorit untuk Vikendi dan masih dengan spray down yang dilakukan. Ingat, ini aim assist-nya off, jadi sulit. Wah, betul banget. Jadi itu yang membuat para player tadi mungkin nggak terlalu on point ya tembakannya. Pusing juga kata Bang Pen. Itu sampai tadi tangannya bahkan basah ya. Basah. Tapi ini dia dari Lalajo akan menghadapi tim lainnya yang berdekatan dengan mereka, itu dari tim nomor 15 yaitu tim dari Cupau. Mereka bermain di bagian mercusuar. Ada lower ground yang dimanfaatkan oleh tim Lalajo pun juga dari tim Cupau. Ini udah saling dengar sih. Ada step, ada vehicle tadi terdengar. Tapi ternyata tim lain juga berdekatan, yaitu 12 dari tim Muhabeno yang berdekatan. Ya tampaknya sudah terspotlight dari cukup jelas kepala dari pemain-pemain Cupau. Tapi dari NGN nggak enak banget dibacanya. Bakalan coba dengan UMP ini untuk take down 1 pemain, 2 pemain bahkan yang lagi di lock. Kemana ini bantuan dari pemain-pemain LFC yang lainnya? Karena berharap 2 pemain tersebut terspotlight, kepalanya cukup deras dan jump shot dilakukan dengan Brodika. Oh, karena dia ada. Tapi harus tunggu. Emang nggak apa-apa sih, itu pengorbanan namanya. Iya, itu namanya sacrifice. Itu namanya sacrifice yang sangat baik. Gua tahu itu udah bagus banget hype-nya tadi gua. Tapi jump shot, knockdown, blak. Oke.
Kayak hilang itu gue. Iya kan kita lagi wow. Oke, kita berpindah lagi dan ini dia permainan dari Alter Ego Dione yang mendapatkan chicken di game pertama. Kali ini tim Mimin dibakar, dilempar nade, tidak diberi kesempatan, dan kali ini Lin yang tadi menjadi pemeran utama di game pertama melemparkan nade lagi ke arah bagian atas, meletup sepertinya, tapi Gia di tempat lain ter-take down pun juga Milo yang kali ini harus segera dilakukan revive karena ternyata banyak sekali pressure, tidak hanya melawan tim Mimin tapi ada juga tim Montana dari bagian high ground. Iya, tim Min Mon sedang berduel di sini antara Mon dan juga Min. Bagaimana dari Montana KW sedikit merubah angle-nya ke arah tim Fnatic. Kemudian juga Min sekarang ada musuh baru di mana Sri Kandi dan Alter Ego nampaknya bakal memberikan distract yang cukup deras karena sudah ter-take down. Satu pemain dari Mimin bakal membuang satu granat yang dimana itu bakal menjadi trap juga. Apa yang dilakukan TBL tadi terhadap Alter Ego. Kemudian masih cukup panik nampaknya dari Mimin, masih menelisik juga pergerakan-pergerakan di arah sisi kanannya. Betul, tapi ini dia adalah calm before the storm. Masih ada pengamatan. Alter Ego Dione udah berhasil untuk merevive seluruh Sri Kandi, seluruh punggawanya, tapi ada gerakan berbahaya. Alter Ego join juga. Ini berarti dua Alter Ego, para cowok-cowok dan para cewek-cewek akan berdekatan dengan tim Mimin yang akan dihempit. Harusnya ini berbahaya sekali. Ini Alter Ego yang cewek-cewek, kalau misalnya mereka chicken lagi sih kayak mereka hari pertama benar-benar nabung poin udah cukup enak banget. Tapi jangan khawatir, masih ada sisa 4 hari lagi ke depan sampai hari Senin untuk mengetahui siapa yang berhak pergi ke Bali bersama tim PUBG Mobile yang bersama tim siapa tuh? Tim siapa kok tuh? agak lanjut ya bahasnya ya. Enggak dong. Tapi ini dia so, info aja. dari tim Montana. Ada Dinosaurs juga, pemain dari Livescape, tentunya tidak hanya Hexas dari Nero. Vepar tadi mendapatkan sebuah knockdown dari tadi menjaga memang pergerakan dari Lalajo timnya dan udah mulai ter-take down. Dan kali ini sudah masuk satu player dari tim Montana. Ada smoke udah dikeluarkan. Bahkan dia juga aware ada pemain di bagian atas, jadi tutup vision bagian bawah dulu dan memainkan high ground. Tapi Owen need-nya connect, matang, satu knockdown. Yes, bahkan ada setup smoke juga dari seorang Hexas. Dia khawatir dari arah sisi belakang ada yang nge-backstep tim warna ungu, tim dari nomor 5. Lalajo. Ini timnya Lalajo LFC, Lalajo Football Club. Cuma bagaimana dari seorang Hexas, dia harus merevive satu rekannya yang sedang ter-take down dan bahkan sudah di finishing ke arah lobby. Dan satu ada sacrifice lagi dan lagi dari Montana dan juga Anta yang langsung masuk menekan ke arah tengah, yang dimana ini ada Kenzi dan juga teman-teman yang lain, Badru dan juga Matic. Cukup di tengah, kayaknya dia pusing 7 keliling untuk menentukan satu angle. Betul, ini udah banyak banget tembakan terjadi. Bahkan tadi dari Lalajo, timnya sudah menemukan satu player juga dari tim Montana. Bahkan 2, karena ada tembakan juga dari bagian belakang. Membuat tim Montana kali ini cukup kelimpungan untuk menghadapi 2 tim yang berbeda. The Last Man sering Dinosaur, what? A shot dengan UMP-nya. Hampir mendapatkan yang kedua, masih mendapatkan ke bagian depan. Mengganti ke arah bagian Nate Cook. 2, 1. Lempar ke arah bagian depan dari Dinosaur. Letupkah? Duar bebek. Akhirnya gue bisa membawa Paujan ke arah duar bebek. Bagaimana tadi belum terlalu bisa di finishing, masih ada healing yang dilakukan bahkan. Tapi di Dinosaurs masih cukup bersabar, last man standing untuk bukan Livescape tapi untuk Montana. Tapi belum terlalu berani bergerak karena tahu dia 2 orang yang dilawan. Terlalu terbuka badannya, bisakah dia balik ke defend? Fortinganya setitik darah lagi, masih cukup aman dengan 3 first aid yang dimiliki. Tapi ini adalah waktunya untuk memberikan balasan, bahkan bisa di take down balik dan misalkan seorang Dempo, kalau gue nggak salah baca, di arah shake atasnya. Ini berbahaya banget sih seorang Dinosaur. Dia bahkan masih bisa untuk bertahan, bahkan masih tembakan ke bagian depan. Lihat dari ngepick kemudian crouch lagi, ngepick lagi. That's too fast man. Bahkan mengganti ke bagian UMP sekarang. Lalajo terlihat terlalu terbuka di sana, knockdown di bagian open field. Will it be a clutch? Karena sekarang 1 versus 2 situation. UMP-nya menembak ke bagian depan. Akan heal terlebih dahulu. Nate terlalu tinggi, melambung jauh. Dia Molly membakar Dinosaurs, musnah. Pulang ke lobby tim Montana. Walaupun sebuah gameplay yang bagus, tapi langsung meledak juga dari tim Mimin. Tembakan dari Alter Ego Dione, Gus. Lagi-lagi top 4 kali ini. Yes, dari Alter Ego Dione lagi-lagi mengumpulkan placement point dengan cukup amik dan Ciapik dan Milo. Masih ada waktu untuk di revive perlahan-lahan, gak terlalu terburu-buru karena mereka mengontrol dari area selatan, menutup angle lagi dengan smoke yang masih mereka punya. Karena ini circle ke-8 agak sedikit santuy, agak sedikit men-setup dari masing-masing komponya. Tapi dari tim nomor 7, timnya Badru dan kawan-kawan gak terlalu bagus. Dia dijepit dari 2 arah angle yang berbeda. Betul banget. Vepar akan mulai mengamati ke arah bagian atas. Tadi gue lihat Gia udah menggunakan satu senjata yang sangat menyakitkan sekali di PUBG Mobile, yaitu MG3. Akankah digunakan secara maksimal? Vepar mengamati
Amati ke arah bagian depan, tim Lala Jor sudah mulai turun gunung. Dan ini dia 3 split screen Yes. sudah mulai dilakukan. Alter Ego, Cook Grenade cukup matang, lempar ke arah bagian depan dari tim Lala Jor, maju ke arah bagian depan, low HP satu orang, namun tembak menembak ke arah bagian dalam, namun justru Alter Ego ter-take down satu orang. Faulting kah? Faulting masuk ke arah bagian dalam, end terlebih dahulu. 2 player tersisa dari Alter Ego, namun ini dia pergerakan cepat juga udah mulai dibangun dari tim Alter Ego. Gione, tadi maksud saya adalah Alter Ego yang cowok-cowok. Ini dilempar dari bagian atas oleh Lalajo Fans Club, Force Football Club, apapun itu dari bagian atas, tapi tidak mengenai siapapun. Calm before storm lagi. Santuy-santuy aja karena Blue Zone belum terlalu dekat dengan mereka. Bahkan mereka sudah mengamankan dirinya, bersembunyi di balik-balik tembok, bersembunyi di balik-balik bebatuan, bersembunyi di balik-balik pagar seperti ular yang melingkar-lingkar di atas pagar. Bunyinya ser-ser. Kemudian juga bagaimana? Ada sedikit secret terbuka jelas dari pemain tim nomor 7. Sedikit mengamankan dirinya, turun ke arah lantai 1 dan masih bersabar. Calm before the storm lagi terjadi. Betul sekali, tapi ini akan segera berakhir karena udah zona ke-8 menuju ke arah zona ke-9 juga. Mulai maju dari tim Lalajo, mulai setup utility dari tim Alter Ego Dione, dan ini dia MG3 akan Gea menjadi salah satu lagi pemain yang bersinar di game kali ini. Dan ya, ada pergerakan yang tidak terlalu cepat kali ini, semua tidak ingin terlihat. Smoke sudah mulai dibangun, menahan step juga. Namun satu player dari Alter Ego Dione sudah dikirim ke arah bagian depan, 2 sekarang. Dan akan ada follow up dari Gia juga, sebentar lagi akan maju. Smoke udah mulai terbuka, ini dia buka pintu, cari player, dan gerbek sahur dimulai. Di bagian kanan tidak terlihat, itu dia last man standing dan chicken lagi harusnya dari tim Alter Ego Dione, iya kan? Iya dong, iya dong. Iya betul sekali, Alter Ego Dione dengan 6 juga. Lagi-lagi dengan elimination. 6 bagaimana Alter Ego Dione. Mereka benar-benar bermain dengan sangat amat sabar, santuy, dan benar-benar full objektif banget. Ya tadi lagi